Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wirpan Irpenza dengan NPM 2051040028 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah semester 5. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah periklanan dengan mereview makanan es krim Magnum. Let me guess. You're gonna be late? This summer, nothing will be what it seems. You knew about all this? Great. You knew about all this. New Magnum Gold, Madagascar vanilla and sea salt caramel covered in golden dipped milk chocolate. How are we gonna take all this home? Think about it. Couldn't wait for one more day. New Magnum Gold. As good as gold. Baiklah, itu tadi adalah iklan dari produk Magnum. Di sini saya akan menjelaskan analisis STP dari produk Magnum itu. Magnum adalah sebuah produk minuman berupa es krim dengan komposisi dasar es krim yang dilapisi coklat agak tebal. Namun, seiring perkembangannya, komposisi es krim Magnum bervariasi tergantung pada lokasi pemasarannya. Pemilik brand Magnum ini adalah PT Unilever dengan proses penjualan melalui divisi Hair Brand atau Wals. Magnum dijual untuk pertama kalinya pada tahun 1987 dengan nama Magnum Classic. Dalam beberapa tahun kemudian, nama Magnum ini bervariasi sesuai dengan komposisi bahan yang dipakai untuk membuat es krim. Tahun 1992 memiliki variasi Magnum Almond yang berisi kacang almond. Dan tahun 1993 memiliki variasi Magnum Coco Latte karena menggunakan bahan coklat. Hingga tahun 2010 jenis variasi pertama yaitu Magnum Classic diluncurkan kembali. Dan di tahun terakhir yaitu 2011 variasi es krim menggunakan komposisi bahan coklat putih sehingga nama Magnum White Chocolate dan Magnum Gold. Segmentasi di sini, segmentasi produk Magnum berdasarkan 5 aspek. Di antaranya yang pertama demografis atau usia. Segmentasi produk Magnum adalah pada pria dan wanita, mulai dari remaja sampai dewasa, yang memiliki usia kisaran antara 17 sampai 37 tahun. Karena produk ini cocok dikonsumsi oleh remaja dan dewasa, jika kurang dari 17 atau usia anak-anak, produk ini kurang cocok dikonsumsi karena anak-anak biasanya menyukai es krim dengan rasa buah-buahan atau varian rasa yang ringan. Es krim Magnum di Indonesia membidik pasar untuk remaja dan dewasa muda. Awalnya karena es krim untuk anak-anak jauh lebih diminati,
Magnum untuk remaja dan dewasa tidak banyak disentuh oleh Unilever. Namun, di akhir November 2010, es krim Magnum tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di kalangan anak muda dan dewasa. Riset kepada konsumen menunjukkan bahwa ada kesempatan buat Unilever untuk menggarap segmen dewasa. Mengingat segmen ini belum terjamah produk es krim. Dan dari riset pula diketahui bahwa segmen dewasa ternyata menggemari produk premium. Temuan menarik lain, orang dewasa mengonsumsi es krim untuk mendapatkan kepuasan. Yang kedua, geografis atau keadaan alam. Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis dan memiliki suhu rata-rata di setiap tahunnya sebesar 28,5 Celcius atau adalah pasar yang tepat untuk produk Magnum. Karena dengan iklim yang tropis dan cenderung panas, maka masyarakat Indonesia akan lebih mudah menerima produk es krim. Yang ketiga, ICOM atau pendapatan. Produk Magnum difokuskan untuk dapat dinikmati oleh orang-orang yang berpenghasilan 3 sampai 15 juta rupiah midland ICOM dan lebih dari 15 juta rupiah upper ICOM. Hal ini dikarenakan segmentasi produk Magnum berdasarkan pendapatan adalah kalangan menengah ke atas, disesuaikan dengan mutu bahanan Magnum yang selalu dijaga pada mutu terbaik, sehingga mereka berani menawarkan produknya dengan harga di atas rata-rata. Yang keempat, sosiologis atau keadaan sosial. Produk Magnum dipasarkan hanya pada daerah-daerah yang kondisi atau keadaan sosialnya baik atau tidak ada masalah. Hal ini dikarenakan segmentasi pasar yang dituju adalah masyarakat dengan kondisi sosial metropolitan dengan gaya hidup mewah, sehingga tidak cocok jika dipasarkan di daerah pedesaan atau daerah yang sedang terkena konflik, perang, atau bencana alam. Sedangkan berdasarkan keadaan sosial, produk Magnum membidik gaya hidup atau kepribadian lifestyle-nya yang menonjolkan prestige atau kebanggaan setara dengan parfum mewah, mobil mewah, gadget mewah, atau perhiasan mewah. Di sini ada targeting, ini akhir November 2010 es krim Magnum tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di milis dan kalangan anak muda. Produk besutan PT Unilever Tbk ini sulit ditemukan di pasaran, padahal di tengah diluncurnya kembali dengan suasana komunikasi yang penuh gagap gembira. Semakin banyak yang mencari, semakin banyak konsumen yang penasaran dan memburunya. Inilah yang pertama kali terjadi es krim menjadi buruan konsumen Indonesia di mana-mana. Jadi, target pasar untuk produk Magnum adalah para remaja dan dewasa yang mencari es krim untuk di dessert dan cemilan sehari-hari. Produk ini menunjukkan untuk para dewasa penikmat es krim kelas menengah atas. Terlihat dari Magnum yang berharga 10 sampai 13.000 per buahnya, harga yang agak mahal jika dibandingkan dengan es krim wal kemasanan stick lainnya. Nah, di sini ada positioning atau perusahaan memposisikan produk Magnum sebagai dessert, makanan ringan, es krim pelepas dahaga, dan cemilan sehat serta berkualitas. Positioning yang ingin ditampilkan oleh Magnum sendiri adalah posisi para dewasa yang ketiga berkonsumsi Magnum adalah sebagai kebanggaan.
Produk Magnum juga dapat diposisikan sebagai market leader karena produk ini merupakan produk pertama dan sejauh ini masih satu-satunya produk es krim yang menawarkan coklat berkualitas tinggi dari Belgia dengan harga yang jauh di atas rata-rata untuk es krim stick lainnya. Fungsi iklan dari iklan Magnum di sini yaitu sebagai informatif kepada pelanggan atau konsumen yang menerangkan bahwa Magnum adalah ice cream yang elegan dan mahal, sehingga ketika kita makan es krim itu mendapatkan kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.